Ces, lu sadar nggak sih lu tengah malam, subuh-subuh sih lebih tepatnya, lu ngechat gue, lu ngirimin gue tulisan lo bagaimana proses ngebunuh. Jadi orang yang aku nggak suka itu, gitu, ngebunuh, tapi secara detail gitu. Terus kayak, gue nulis gitu ya, gitu. Iya. Mana coba? Terus kata sahabat aku, gue hapus karena gue nggak mau nunjukin itu ke lu, karena itu cukup menyeramkan. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Rira dan Moti. Besok dia kalian obrolin aja. Sebenarnya itu adalah kondisi bipolar kamu kumat yang selama ini kamu nggak pernah sadar. Gitu kayak, oh gitu ya gitu. Oh berarti kelakuan gue selama ini berarti seru dong ya dilihatnya. Gitu karena nggak ada takutnya gitu. Emang bener sih nggak ada takutnya, orang biasanya deg-degan, orang biasanya apa. Nah aku tuh enggak gitu. Jadi sampai suamiku kayak, ya dia nih kepercayaan dirinya tingkat dewa kali gitu-gitu kan. Dia mau kelebihan percaya diri, kalau disuruh tampil aja. Mau ngomong apa gitu kan, cukup berani gitu. Kalau aku sih selalu ngerasanya ya kan gue tuh terlatih dari kecil gitu. Cuman ternyata buat di kondisi kesehatan itu adalah itu too much. Nah kan sesuatu yang too much atau yang kurang banget, nah itu yang jadi dipertanyakan kan. Nah udah itu si obatnya itu ternyata fungsinya kan kalau emosi kita di sini diturunin ke yang seharusnya, atau kalau kita di bawah dinaikin gitu. Nah aku flat nih aku rasa kan, ke dokter ya emang harusnya lu begitu gitu. Itu yang normal ya? Itu yang normal. Nah terus kalau kita udah minum obat kayak gitu tuh kita tuh terkadang tidak mau mengkonsumsi obat. Jadi aku tuh sempat kayak aku nggak mau minum obat itu karena kan aku tuh biasanya cerewet, kok aku jadi kayak putri keraton gitu kan. Jadi lebih anggun gitu. Jadi positif sekali orang ngelihatnya kayak kok kamu anggun sih gitu kan. Aku nggak mau minum obat, ini bukan diri aku. Aku masih denial seperti itu. Nah dan memang itulah kendala di lapangan kalau operasional ya, kendala di lapangan buat para penderita, bahwa kita akan ada di masa-masa tidak mau meminum obat tersebut karena entah ngerasa sakit, entah ngerasa nggak jadi diri sendiri gitu, atau entah ngerasa baik-baik aja, udah nggak butuh obat dan lain sebagainya. Ternyata itu memang gejala yang ditimbulkan oleh penolakan badan kita bahwa lu nggak butuh obat, lu nggak butuh obat, gitu. Belum kalau tadi kan ini ya kondisi aku yang terlalu heboh dan lain sebagainya, sama aku ngerasain delusi. Nah delusinya itu jadi kayak menghidupkan orang lain di tubuh orang lain gitu. Contoh nih seumpama nih aku seneng banget sama siapa tadi? Rira gitu ya. Aku seneng banget sama Rira. Terus tiba-tiba kita punya masalah yang Rira hilang gitu kan. Terus karena aku mencari Rira, aku hidupkan Rira di badan Moti. Gitu. Jadi aku memperlakukan Moti seperti aku perlakuin Rira gitu. Iya. Aku pikir skizofrenia, kata dokter enggak kok, itu memang gejala aja. Gitu. Wow. Delusi ini juga ya? Kenapa? Cukup nggak menyeramkan ya teman-teman? Enggak menyeramkan, nggak, cuma kayak keren sih. Jujur keren loh. Keren ya. Ya tapi ya itulah, jadi teman-teman di luar sana bisa jangan self diagnose juga ya. Kalau aku sih ini setelah aku banyak berinteraksi dengan para psikiater, bahwa bukan saat kita ngerasa sakit jantung, sakit asam lambung dan lain sebagainya. Asam lambung itu juga bisa jadi penyebabnya karena mental health. Salah ya. Benar. Nah teman-teman harus aware bahwa kita tuh minimal 2 kali setahun itu harus periksa kesehatan mental. Dan itu masih banyak yang nggak tahu. Kayak gigi aja. Kayak gigi kan dokter udah bilang, periksalah gigimu 2 kali setahun, ya kan? Tujuannya agar untuk mendeteksi sebelum ada penyakit atau dan lain sebagainya gitu. Nah, sama dengan kondisi mental health. Itu juga kita harus aware seperti itu. Minimal 2 kali setahun biar kita tahu nih bahwa oh, badan gue lagi nggak
kenapa-kenapa nih, atau badan aku lagi kenapa-kenapa. Nah seperti itu. Nah itu yang masih banyak sekali di luaran sana yang belum tahu. Belum sadar. Belum sadar. Dan belum berani biasanya. Iya, karena gini, apa-apa tuh dikaitin sama sakit fisik. Nah itu dia yang lucunya, karena masih banyak dari kita yang kayak sakit lambung, sumpama kena sakit jantung, terus tiba-tiba asam lambung, ngerasanya bahwa oh ya ini karena aku sakit jantung, makanya efeknya karena minum obat pereda nyeri atau dan lain sebagainya. Ini mohon maaf ya, aku bukan dokter, jadi kalau ada yang salah mohon dibenarkan. Contoh aja ini, mungkin sakit jantung terus karena kebanyakan minum obat pereda nyeri, atau sakit papaku aja deh, jadi ya memang benar gitu kan, papaku kebetulan kena aduh aku lupa lagi sakitnya, pokoknya kelainan darah yang mengharuskan dia minum obat anti kanker. Nah obat anti kanker itu kan ada jenis obatnya apa, dan itu harus dipasangkan dengan obat penurun pengencer darah. Nah obat pengencer darah itu kan agak berseberangan kalau ke lambung, jadi memang harus diminum setelah makan. Nah papaku karena dia minum itu tiba-tiba dia asam lambung. Dia ngerasanya bahwa oh ini karena efek dari obat yang aku konsumsi sehingga ngerus asam lambung aku nih sampai kena asam lambung. Jadi dia ngerasanya itu dampak dari sakitnya dia muncul penyakit lain gitu. Nah ternyata 2 tahun berobat itu nggak ada perbaikan. Maksudnya bukan nggak ada perbaikan di asam lambungnya. Kalau darahnya mah aman-aman aja. Tapi asam lambungnya nggak tak kunjung sembuh. Nah efek asam lambung itu kan bikin deg-degan, ngerasa mau mati. Biasanya kalau udah GERD, karena papaku ternyata GERD, ngerasa mau mati. Kemudian yang ketiga susah tidur karena ngerasa kayak aduh apa nih, takut dan lain sebagainya. Nah aku langsung menyarankan papaku, bukan menyarankan lagi, aku jadwalkan dia ke psikiater. Untuk tanya nih, jangan-jangan nih papaku asam lambungnya efek dari pikiran, gitu. Dan ternyata benar banget, asam lambungnya itu bukan efek dari obat, tapi dari pikirannya dia. Karena dia terbiasa aktif, tiba-tiba harus pensiun dan kena sakit, gitu kan. Pikiran dong, kayak ih kok hidup aku gini, gitu kan. Biasa kan kayak gitu tuh, ngedrop lah dia dan lain sebagainya, muncullah kekhawatiran itu naikin asam lambungnya. Jadi yang harus dibenerin adalah pikirannya gitu. Pikirannya diterapi sama psikiater dan lain sebagainya. Alhamdulillah cuman 2 bulan 3 bulan membaik. Gitu. Jadi itu dia, kita nggak perlu harus ada ke psikiater atau psikolog, nggak perlu nunggu kita sakit jiwa ya teman-teman. Tapi kalau ada kondisi yang dimana illness, istilahnya tuh illness, kan biasanya ada sickness, ada illness, ada lupa lagi namanya, pokoknya istilah sakit itu kan ada banyak. Nah kalau illness itu artian sumpama teman-teman sakit leher, kan nggak ada jenis penyakit sakit leher kan. Nah tapi biasanya kayak kalau kolesterol naik, asam urat naik dan lain sebagainya, itu kan biasanya dampaknya di leher tegang gitu kan. Nah itu kan kita dokter nggak bisa diagnosa itu sebagai sakit leher, tapi dia bilangnya itu illness, sebuah penyakit yang kita masih menduga. Nah itu kan ada penyebabnya kenapa gitu kan. Nah itu teman-teman semua, penyakit mental itu masuknya ke illness, makanya bilangnya mental illness. Gitu, karena harus dicari tahu dulu nih penyebabnya di mana, rebutannya di mana gitu. Jadi itu yang harus diperbaiki gitu. Panjang kalau bahas kesehatan jiwa tuh panjang sih. Banyak. Kalau kakak sendiri, cara kakak untuk nyembuhin atau mengurangi rasa meredakan bipolar kakak itu gimana? Beruntungnya satu, beruntungnya aku berada di lingkungan yang positif. Itu mungkin kalau aku tidak berada di lingkungan yang positif, mau aku mencari cara untuk menyembuhkan, meredakan mungkin akan sulit. Nah alhamdulillahnya aku berada di lingkungan yang sangat positif gitu ya. Suami yang support gitu, karyawanku yang luar biasa support juga. Jadi kayak ibunda, kadang dipanggil bunda ya, bunda banget. Ibunda sakit, tapi mereka nggak bilang ke aku kalau aku sakit gitu. Jadi tetap dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu gitu ya. Dan mereka pun tidak ngelihat aku sebagai penderita penyakit kejiwaan. Jadi aku juga untuk
sehatnya itu lebih positif. Terus orang rumah aku jadinya masaknya makanan-makanan yang sehat gitu, karena ternyata kondisi badan kita juga tuh dipengaruhi dengan apa yang kita makan. Gitu, apa yang kita makan. Mau sehat ya makan juga, kalau kita makannya sampah ya keluarnya sampah gitu. Kalau kita makannya sehat ya keluarnya sehat gitu kan. Jadi disupport sama lingkungan aku, terus aku mikir juga kayak ini semua orang udah support segininya. Alhamdulillah aku cerita ke orang tua aku punya orang tua yang support juga, bukan yang ngejudge kayak kamu kurang ibadah nih gitu. Enggak. Untungnya enggak gitu ya. Enggak juga kayak kamu kurang ibadah nih, kurang mendekatkan diri sama Tuhan gitu kan. Terus untungnya dia tidak, orang tuaku tuh tidak punya mindset seperti itu. Jadi dia pas aku cerita kondisi aku seperti ini, papa sama ke ibu aku ya, ibu tiri aku panggilnya ibu ya. Beliau langsung minta maaf gitu. Yang dia lakukan adalah meminta maaf. Oh ini kesalahan papa katanya. Karena papa ya, karena perceraian papa ya sama mama kamu yang menimbulkan luka, ternyata membuat kamu seperti ini gitu. Iya sih benar. Terus ibu aku yang cukup emosional ya, dia nangis gitu kayak ini harusnya yang minta maaf itu bukan papa tapi mama kamu gitu. Karena sampai sekarang mamaku nggak ngerasa bersalah gitu. Serunya sih itu sih, karena terkadang memang orang tua ada yang tidak mau disalahkan atas apa yang terjadi dalam hidupnya ya, dan aku pun memilih untuk tidak seperti itu gitu, memilih untuk ya udah kan ini mungkin udah jalan Tuhan, tapi harapan aku sebenarnya ternyata kata dokter, harapan kamu tuh ternyata dalam diri kamu adalah kamu berharap mama kamu tuh say sorry to you gitu, kayak maaf ya nak, mama gini gitu. Nah ternyata dia tidak melakukan hal itu, dia lebih memilih untuk ya udah sih kan Tuhan punya jalan begini gitu, tapi nggak mikirin gitu kan. Terus kayak ya udah deh gitu. Terus papaku jadi dia yang minta maaf padahal bukan dia yang salah, ibu aku yang minta maaf, ya gitulah gitu. Tapi alhamdulillahnya aku berada di lingkungan yang positif. Cuman dokter bilang kalau misalkan kamu udah tahu nih pemicunya seperti ini, ya kamu kalau bisa menjauh. Nah itu biasanya kan ada saran tuh dari teman-teman kita, kamu kalau sedih jalani gitu kan, lawan atau hadapi gitu. Nah justru kalau misalkan teman-teman terindikasi bipolar dan lain sebagainya, itu beberapa saran dari dokter ya. Karena kan kita harus punya second opinion dari dokter lain juga. Itu teman-teman disarankan untuk selang beberapa waktu hindari dulu pemicunya. Jadi sembuhkan dulu teman-teman gitu, baru nanti ketemu lagi sama pemicu itu apakah sudah bisa diatasi atau tidak. Kalau misalkan belum lagi, hindari lagi gitu, baru nanti ketemu lagi. Jadi jangan diketemukan. Karena aku sempat di fase itu. Karena aku penasaran, kan anaknya kepo banget ya. Dokter nyaranin begini, itu sudah ada bukti empirisnya nggak ya, kayak gitu kan. Adalah perintah ya. Sotoy banget, gak mau nelan-nelan mentah gitu kan. Aku coba, ternyata malah makin buruk gitu, di mana ada kondisi satu malam itu aku menulis nggak sadar, itu aku dikontak sama sahabat aku kayak, Ces, lu sadar nggak sih lu tengah malam, subuh-subuh sih lebih tepatnya, lu ngechat gue, lu ngirimin gue tulisan lo bagaimana proses ngebunuh, jadi orang yang aku nggak suka itu gitu, ngebunuh tapi secara detail gitu. Terus kayak gue nulis gitu ya gitu, iya mana coba, terus kata sahabat aku, gue hapus karena gue nggak mau nunjukin itu ke lu karena itu cukup menyeramkan katanya. Oh iya, terus aku langsung ke dokter aku lagi, aku kasih tahu, dokter aku kayak begini nih gitu. Terus kata dokter, oke. Dia cuma oke, ini obat kamu perlu dinaikin lagi nih, karena sepertinya kamu pernah denger atau berhadapan dengan orang yang kamu tidak suka itu. Sedangkan dokter udah bilang kamu jangan ketemu dulu nih, gitu, jangan ketemu dulu gitu. Iya sih dok, gitu. Aku dengar ini nggak bisa. Kamu masih di tahap itu tidak bisa karena kamu lagi proses memperbaiki, gitu, membenahi pikiran dan lain sebagainya, soul-nya kamu dan lain sebagainya. Oh gitu. Tapi itu cukup. Dokter langsung takut karena kan gini, kondisinya teman-teman juga di luar sana ya, kalau misalkan setiap orang itu punya keinginan untuk bunuh diri. Jadi kita itu saat stres, kan orang bisa bilang kan ini gue stres nih gitu. Stres itu kan ada dua ya, ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang eustress, ada distress gitu. Nah eustress itu kan dimana teman-teman menghadapi sebuah masalah tapi kepikiran tapi kepecut untuk bisa lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau contoh nih kayak
Kak Moti gitu, diminta untuk public speaking. Padahal Kak Moti nggak suka public speaking di depan umum gitu. Tapi harus dihadapin karena tuntutan pekerjaan. Mau nggak mau kan dicari tahu, belajar, latihan dan lain sebagainya. Nah itu munculnya eustress namanya. Nah kalau di stress itu adalah kondisi di mana itu membawa kita semakin down. Nah pas semakin down itu contohnya kayak kalau kita dengar keluarga kita meninggal gitu ya, nah itu kan pasti kita down banget, atau sesuatu terjadi diputusin pacar contohnya, down banget gitu kan, nah itu di stres. Nah sih pas kondisi aku stres itu dokter udah bilang semua orang stres itu kondisinya normal, tergantung kalian menanggapinya seperti apa, eustress kah atau distress kah gitu. Nah itu yang nanti baru menyebar gitu, baru menyebar kayak dari kondisi distressnya sampai ke tahap mana gitu. Nah itu yang aku tuh yang kondisi udah denger suara orang itu aja tuh aku gemeter, nangis gitu dan lain sebagainya. Jadi dokter bilang hindarin gitu. Jadi jangan coba-coba. Jangan, kalau misalnya jangan coba. Kayak biasanya kan kita gitu ya kayak ini diputusin pacar, udah menyakitkan dan sebagainya, kita tetap cari. Ntar pasti yang muncul bukannya kita semakin berdamai dengan diri, tetapi self harm, gitu. Tapi karena dampaknya memang sejauh itu. Kalau misalnya bipolar itu udah sembuh atau udah reda, udah ya apa ya? Kalau misalnya udah membaik. Karena sembuh mah enggak ya? Iya. Kalau misalnya udah membaik gitu, itu tetap bisa timbul lagi ya? Bisa. Makanya hindari pemicu atau latihan untuk berdamai dengan pemicunya gitu. Dan kita nggak pernah tahu pemicunya ada apa aja karena kan itu benar-benar harus dibedah satu-satu masalahnya itu di mana. Jadi memang kita harus paham pemicunya ini nih. Nah mungkin bisa jadi nih saat ini aku baik-baik saja karena aku udah bisa berdamai dengan pemicunya. Nah tapi kan pemicu lainnya aku nggak pernah tahu kapan munculnya gitu. Makanya memang tadi kondisi lingkungan yang positif itu memang harus aku bangun sendiri. Tanya aja sama suami aku tuh sampai sekarang kalau mau nonton dan itu filmnya ada unsur kejahatan, kekerasan, aku bilang jangan diputar dulu ya gitu karena takutnya itu bisa jadi pemicu gitu. Saya oh ya udah apalagi kondisinya lagi hamil kan, aku juga harus menjaga kondisi kesehatan mental aku karena akan berdampak ke babynya gitu. Katanya kan kalau kita happy, babynya juga bakalan happy gitu. Nggak boleh stres, nggak boleh stres sih boleh. Stres itu boleh karena manusia hidup tanpa stres itu juga nggak bisa. Ntar hidupnya flat aja atau tidak ada kemajuan dalam hidupnya. Nah cuma balik lagi tadi yang dua, eustress kah atau distress, terserah kita bagaimana kita menempatkan posisi stres itu. Mau dijadiin stres yang positif untuk memacu hidupnya kita menjadi lebih baik atau malah membuat kita menjadi lebih down gitu. Tapi susah juga ya kalau misalnya kita disuruh untuk menghindari itu tapi kita nggak tahu. Iya, itu dia, itu tingkat kesulitannya tuh di situ. Makanya teman-teman kalau misalkan sudah ada alarm, kan kita manusia kita yang tahu badan kita ya, udah ada alarm dalam dirinya sendiri atau minimal gini deh, aku tuh biasa sekarang terapinya adalah menangis. Jadi aku dulu tuh pas kondisi bipolar, aku tuh sangat sulit untuk menangis. Jadi sangat sulit untuk berempati. Sampai suami aku tuh bilang, kamu tuh kurangnya di empati. Emosional kamu kurang sekali ya. Kayak emosional minus katanya. Kalau nggak spiritual minus dibilangnya. Karena kan ternyata itu efeknya ya gitu. Nah karena aku sangat sulit untuk menangis. Jadi kalau ada orang yang kenapa-kenapa aku tuh sampai cuman flat aja gitu. Sampai ya ibu asuh aku tuh, aku yang sangat dekat dengan beliau, itu pun pas lihat beliau meninggal gitu kan aku tuh flat banget gitu. Dan tuh ternyata alarm kan. Nah ternyata dokter tuh kasih tahu ke aku kalau Isnita memang kamu harus menangis. Jadi mulai sekarang tuh kayak 1 bulan aku nggak nangis, aku tuh bilang sama suamiku, aku udah nangis sebelumnya. Kalau nggak aku bilang gini, sayang aku mau nangis ya, soalnya aku belum nangis sebulan ini. Dan itu kan harus dirilis si emosi kita itu. Emosi kan ada sedih, ada bahagia dan sebagainya, termasuk menangis itu bagian dari emosi. Dan itu harus kita luapkan, harus kita keluarkan. Jadi kalau teman-teman kalau menangis terus-terusan juga nggak baik, tapi kalau nggak pernah menangis juga nggak baik. Nah kalau aku kondisinya tidak menangis,
dalam kondisi apapun tuh tidak menangis, nggak sedih gitu, tapi pinter acting nangis. Oke. Iya, jadi suami kayak ini harus nangis nih, bentar lagi nih keluar nih air mata. Tapi itu kan kondisinya bukan karena emosional, tapi karena memang itu di creating by gitu kan, oleh air mata palsu ini gitu, bukan menyangkut emosi. Jadi sama dokter dibilang dikasih obat juga untuk bisa menangis. Bayangkan dikasih obat biar bisa menangis. Nah, jadi berbahagialah teman-teman di luar sana yang bisa nangis. Yang bisa nangis, yang berarti masih sehat-sehat aja gitu kan. Kalau sudah susah menangis harus minum obat sampai menangis kayak kata saya udah minum obat udah kok nggak nangis ya. Kamu jangan pikirin kayak gitu. Coba kamu nonton film ini, coba kamu nonton film itu gitu. Kok nggak nangis, kok nggak sedih-sedih gitu. Terus aku biasanya tuh denial gini. Mungkin aku udah capek nangis pas kecil kali ya. Gitu. Mungkin karena udah sakit itu gitu sama mama aku, jadi kayak udah capek gitu. Kering ya udah kering gitu, jadi kayak ya jadinya apa coba, jadinya mengikis empati kita sama manusia. Jadi kalau ngelihat orang punya masalah apa, jadi kita sepelehin kayak elah lu mah belum pernah ngerasain apa yang gue rasain kayak gitu. Tapi kan tuh nggak baik ya jadi manusia seperti itu gitu. Ternyata itu juga masalah loh teman-teman. Jadi selain tadi asam lambung tiba-tiba, sulit tidur tiba-tiba, sulit nangis tiba-tiba, kemudian menyepelekan kondisi seseorang gitu ya, nggak bisa makan, semuanya yang berlebih dan tidak berlebih banget gitu ya, itu bisa menjadi indikasi teman-teman kena kesehatan mental. Dan teman-teman jangan self diagnose, tapi langsung ke yang profesionalnya. Nggak usah takut gitu, kita nggak akan dicap gila kok dan sebagainya gitu. Oh ya, tadi kan kakak bilang ya kalau kakak tuh salah satu cara kakak menyembuhkan atau meredakan bipolar kakak itu dengan self love ya? Iya. Caranya itu gimana kalau buat dari diri kakak sendiri, buat kakak? Itu tadi aku makannya aku benerin, teratur. Tidurku aku cukupkan 7 jam, dari jam 11 malam sampai bangunnya kan hitung 7 jam ya gitu. Nah biasanya kalau sekarang kan kondisi hamil kita biasanya sulit tidur ya ibu hamil. Aku biasanya bilang sama suamiku, ini tidur aku agak kurang nih, aku harus tidur cukup, nutupin kekurangan tidur aku meskipun itu sebenarnya salah juga. Jadi sama dokterku, aku datang lagi ke dokterku, aku bilang aku mengalami kesulitan tidur. Kata dokter, ya mungkin kamu overstimulasi gitu, jadi kamu harus tidur, karena kalau enggak nanti mental health kamu kumat. Karena kan aku periksa di rumah sakit yang sama ya, jadi dokterku bisa tahu nih, dokter kandunganku, kalau aku pernah mengkonsumsi obat ini dan aku pernah kena penyakit ini gitu. Jadi bukan pernah kena penyakit tapi lagi emang punya penyakit itu gitu kan. Jadi sama si dokternya dibilang, kamu harus pokoknya usahakan tidur kamu tuh berkualitas, di jam harusnya tidur kamu harus tidur, karena kalau tidak bahaya banget. Sama ya tadi, bergeraklah gitu, berolahraga gitu. Waktu itu aku berolahraga nge-gym dan lain sebagainya. Hamil Bu, ternyata kata dokter kandunganku memang ya itu itu kalau kamu berolahraga itu memperbaiki kondisi sel-sel dalam tubuh kamu, termasuk kesuburan gitu. Tahu gitu kan, nggak usah olahraga dok, tapi kan kamu harus olahraga gitu. Hamil serba salah dok gitu. Itulah, jadi self love yang aku lakuin ya seperti itu, dan itu mudah kita dengar tapi sulit dilakuin sama kita. Ya kan? Belum kalau ke distract handphone. Ya kan, ke distract handphone sampai tengah malam dan sebagainya. Ingat tuh teman-teman, kesehatan mental nggak perlu ada kondisi berbahaya baru kita kena kesehatan mental gitu kan. Terkadang kita overstimulasi di sosial media juga bisa kena kondisi kesehatan mental. Kemudian belum lagi ini masalah keluarga, inner child yang nggak sembuh-sembuh. Bagaimana pola asuh keluarga kita dari kecil. Bisa aja kita berada di orang tua yang nggak divorce sempurna gitu ya, tetapi pola asuhnya salah. Bisa juga menumbuhkan anak yang punya kesehatan mental atau mental illness lah, seperti itu. 3 itu tuh harus dipegang penting gitu ya, dari makan, istirahat, bergerak gitu ya, untuk meminimalisir mental illness tadi. Kalau hal yang paling bahagia yang pernah terjadi selama hidup kakak itu apa tuh kak? Aku? Iya. Nggak ada. Apa ya, kan semuanya happy pas menikah aja mau bahagia nggak jadi happy. Kita nggak kenapa, lucu sih sebenarnya. Nah, kalau orang kan menikah itu bahagia ya, kalau kita capek. Pegel. Bener, apalagi aku tuh kondisinya
orang Sulawesi Selatan, di mana memang pestanya itu meriah sekali. Jadi papaku tuh benar-benar, dan itu juga sempat memicu kondisi mental health aku juga tuh di situ tuh. Seru banget soalnya mamaku nggak hadir. Aduh, sedihnya tuh minta ampun. Aku tuh baru kayak makin sebel, makin mother issue lah ya, kayak ya Allah, ini lu udah nggak ngerawat gue dari gue kecil, gue membutuhkan posisi lu sebagai nyokap gue, lu nggak bersedia datang lagi di sini. Terus papaku cuman bilang, nggak usah kamu sedih. Jadi biasa kan dia tipikal orang tua yang tidak mau anaknya bersedih ya. Nggak usah kamu sedih, nggak usah, papa aja nggak pernah bikin kamu sedih. Ingat, papa udah undang berapa ribu tuh, 6.000 orang, satu orang nggak datang, cuma masih ada datang 5.999 gitu kan. Terus aku bikin, hah? Jadinya aku lupa kan kalau mamaku nggak datang karena apa? Habis waktuku untuk bersalaman dengan orang-orang. Tamu aku aja sampai, suami aku aja sampai bilang gini, aku heran sama orang yang mau nikah berkali-kali. Kenapa emang? Kita nikah sekali aja aku kayaknya udah trauma. Saking ininya. Tapi ya happy moment gitu. Tapi kalau hal bahagia yang pernah terjadi, aku tuh selalu menganggap bahwa semua hal yang terjadi di hidup aku tuh adalah bahagia sih, Mas Muti. Itu bahagia. Iya, aku bahagia. Jadi aku sampai ke tahap ini tuh aku bahagia. Dan aku sempat ada di posisi ditanya sama papa aku, kalau papa sama mama kamu balikan, gimana menurut kamu? Terus aku bilang, enggak, aku udah bahagia. Aku udah bahagia dengan papa sama mama pisah. Bisa jadi kalau kalian bersama, aku nggak sebahagia ini. Aku udah bahagia punya ibu, aku bilang, yang luar biasa, memberikan contoh yang baik sehingga aku tumbuh tidak menjadi anak yang dalam artian broken home gitu ya. Kan itu juga banyak banget yang dijadiin alasan kan. Belum masyarakat menganggap itu aib. Jadi aku tuh seru banget pas kecil kan, orang tua aku tuh di pedesaan ya. Jadi balik lagi, mohon maaf ya. Orang tua aku tuh bercerai itu posisi di pedesaan. Yang dimana orang-orang masih menganggap itu adalah hal tabu. Jadi ada orang bercerai itu yang disalahkan pasti adalah perempuannya. Ya kan? Nah, perempuan dan anaknya. Gitu. Nah, pas orang tuaku bercerai itu papaku memilih untuk pindah dari desa itu pindah ke tempat baru, di tempat lahir papaku gitu. Setelah dia meninggalkan puluhan tahun, dia akhirnya balik karena dia mau menjauhkan kami dari suara-suara sumbang itu. Karena biasanya yang paling menyakitkan itu adalah suara keluarga sendiri. Ya, keluarga sendiri yang kayak, wah, kan dia anak ini ya, anak korban perceraian, kan mamanya begini ya gitu. Jadi nggak usah lah dia, karena aku sempat berada di posisi keluarga aku itu menolak untuk jadi ada pas kecil banyak kayak orang naksir gitu kan. Dia benar-benar belak-belakan bilang kayak gini, kamu jangan pernah mau sama anaknya Pak ini gitu ya, soalnya dia anak dari korban perceraian. Ntar dia seperti mamanya. Stigma masyarakat yang seperti itu yang kan menyakitkan ya. Nah itu yang papaku hindari biar aku tuh tidak kemakan omongan orang. Karena kalau kemakan kan kita mempercayai itu, saat kita mempercayai hal itu akan mempengaruhi hidup kita. Jadi kita akan tidak menyayangi diri kita karena kita merasa bahwa gue siapa sih? Gue cuman anak korban perceraian. Jadi nggak ada lagi keinginan untuk menjadi lebih baik. Karena apa-apa di bawahnya, ya iya kan gue broken home. Iya gitu. Kan gue broken home. Kan gue nyokap gue begini, ya wajar gitu. Jadi menormalisasi hal yang tidak harus dinormalisasi. Nah makanya papa aku tadi, papaku luar biasa sekali ya Allah. Makanya aku tuh kalau papaku kenapa-kenapa, mau dia cuman demam biasa nih, kalau nggak hamil, langsung aku flight ke Makassar untuk ngerawat dia karena saking sangat berjasanya di hidup aku. Nah, dengan dia ngelakuin hal itu kan aku jadinya menerima semua hal yang terjadi dalam hidup aku. Gitu. Dan dia kan sering banget minta maaf ya, kayak maafin papa ya, maafin papa ya. Jadi aku belajar untuk menerima itu dan bahagia aja sama apa yang dia kasih. Dia kasih aku ibu, yang orang bilang kalau punya ibu tiri serem gitu. Alhamdulillah papaku nyari ibunya yang benar-benar, karena dia tahu nih anak gue butuh sosok ibu. Jadi dia nyari jodohnya benar-benar sosok ibu. Yang aku sekarang lebih dekatnya sama ibu aku sendiri gitu kan. Jadi dia yang kayak aku, sampai aku tuh kayak kalau bercanda kayak, iya nih aku anak aku lahir aku langsung kasih ibu aja deh. Kayak bercandanya begitu gitu. Tapi ke ibu bukan ke mama gitu. Tapi maksudnya itu salah satu cara papaku untuk bagaimana aku bisa menerima hidup aku dan tanpa kekurangan kasih sayang gitu kan. Nah itu kan pilihan
opsi orang tua juga ya. Tapi teman-teman juga yang broken home jangan nyalahin perceraian orang tua juga, karena kita nggak pernah tahu kondisi. Aku juga tidak mendukung perempuan-perempuan yang harusnya berpisah tapi bertahan karena anak. Aku juga tidak mendukung itu, karena itu juga bisa menyebabkan kesehatan mental di luaran sana ya buat perempuan, sehingga mempengaruhi pola asuhnya kepada anaknya juga. Gitu. Itu juga dampaknya juga lebih parah di kemudian hari. Jadi betul-betul memang anaknya harus diedukasi. Nah tadi alhamdulillahnya aku berada di lingkungan keluarga yang mau mengedukasi tadi itu gitu kan. Oke Kak, kan tadi kita udah banyak nanya nih ke Kakak. Boleh nggak sih Nanya balik? Ih, enggak dong. Jangan dong. Banyak nanya balik gitu. Kita panik nanti. Okay. Sebenarnya ada nggak sih Kak orang yang Kakak tuju pada saat Kakak mungkin lagi kambuh bipolarnya, atau misalnya Kakak lagi ngerasa susah atau lagi ada masalah, ada nggak sih orang yang tuju? Ya suami aku. Karena dia di sini. Berarti kalau nggak di sini siapa dong? Enggak, suami aku sih tetap. Ya, dia Itu kan yang mau disampaikan. ke suami aku, jangan ntar nangis. Enggak apa-apa. Oh my god, tuh dia suka ntar gede kepala kayak oh my god, istri gue ternyata sesayang ini. Karena aku tuh nggak pernah mengatakan kalau gue sesayang itu gitu ke dia. Meskipun everyday kita selalu mengucapkan Yobo I love you, Yobo I love you, Yobo ya manggilnya Korea banget. Yobo I love you, Yobo I love you gitu. Tapi aku sangat-sangat bersyukur karena bertemunya sama dia. Mungkin kalau nggak bertemu sama dia mungkin cerai muda kali ya, mati muda kayaknya suami aku, karena menghadapi istri yang bisa 180 derajat berubah dalam waktu berapa menit gitu, dan dia menerima itu gitu suamiku. Jadi emang luar biasa sekali. Terima kasih Yobo, I love you so much. Jangan nikah sama orang lain. Sarangi. Aku tuh sampai bilang kalau aku menikah duluan, kalau aku meninggal duluan menikah duluan. Kalau aku sampai meninggal duluan, kamu jangan nikah sama siapapun, aku bilang. Terus kata dia, kenapa emang ya? Soalnya aku tetap ngintilin rohnya aku di belakang gitu, ntar aku gangguin lah istri kamu. Karena aku nggak mau dia memperlakukan perempuan lain seperti itu. Tapi emang sayang itu sih sama suamiku sih. Menyadari setelah bersama, karena kan kita menikahnya bukan karena cinta. Enggak karena cinta kan ya Bu, kita nikahnya karena bisnis. Karena kita punya visi misi yang sama. Karena aku menghindari itu. Papaku selalu bilang kayak kalau kamu cari jodoh janganlah cari yang kamu cinta sama dia, tapi bagaimana kamu memiliki nilai yang sama. Gitu. Kalau kamu memiliki nilai yang sama, insya Allah hidup kamu akan baik-baik saja. Gitu. Dan itu benar-benar aku buktiin. Jadi pas aku nikahin dia itu kita selalu ditanya orang, kalian bisa menikah kok bisa gitu. Secinta itu kah lu sama Inces gitu, secinta itu lu sama Aidil gitu. Terus aku bilang, kita nikah nggak karena cinta, tapi karena visi misi. Karena kenapa kalau nikah karena cinta itu bisa kekikis. Apalagi aku ada trust issue terkait hubungan kan gitu. Mamaku nikah berkali-kali gitu, kayak tidak memandang sebuah hubungan itu sebagai sesuatu yang sakral gitu kan. Jadi buat aku menikah itu aku nggak butuh cinta, tapi bagaimana pasangan aku tuh punya value yang sama dengan aku, dan sehingga aku bisa menjaga terus value aku juga. Jadi kan biasanya orang kalau udah nikah biasanya nih biasanya rajin belajar, tiba-tiba karena udah nikah gue udah laku nih, ngapain gue belajar lagi, baca lagi, nggak mungkin. Tapi itu karena cinta mungkin ya, suamiku tetap cinta kok sama gue. Nah kalau yang aku lakuin sama suamiku tuh enggak. Jadi kita tuh sama-sama belajar terus-terusan biar value kita tuh tetap sama. Makin naik ya? Makin naik. Jadi alasan kita untuk bersama itu selalu ada. Karena kalau aku tanpa dia, aku nggak bisa ngerjain. Dia tanpa aku, dia nggak bisa ngerjain. Gitu. Jadi kita mencari pasangannya itu seperti itu. Dan ini juga mungkin buat tips trik para kaula muda di luar sana yang mencari jodoh. Ingat, tidak usah mencari cinta. Nggak ya. bisa dimakan pakai cinta. Cinta itu bisa terkikis gitu. Ingat, yang kalau kita mau langgeng gitu dan sebagainya kan komunikasi satu pastinya. Sama tadi punya visi misi yang sama. Yang kalau kalian nggak ada suami kalian ini, kalian nggak bisa kerjain. Atau kalau aku nggak bisa ini, tanpa suami aku nggak bisa kerjain itu. Jadi memang harus bersama biar sama-sama bisa ngerjain itu. Bukannya manja ya, tapi memang kita harus mencari sebuah alasan kenapa harus bersama. Gitu. Ada harapan ke depannya? Harapan kakak ke depannya? Harapan aku? Mumpung aku lagi hamil nih ya. Harapan aku bisa melahirkan pemimpin bangsa. Ini suamiku selalu ketawa sih saat aku bilang begini. Karena aku
mau menyuarakan suara perempuan bahwa segala sesuatu tuh bisa dimulai dari diri kita sendiri gitu. Termasuk aku penderita bipolar sampai sekarang, tapi aku masih bisa beraktivitas dengan baik, dengan sehat, tanpa kurang satu apapun, alhamdulillahnya, karena aku sadar bahwa setiap masalah itu selalu ada opsi atau selalu ada solusi yang bisa teman-teman lakukan atau teman-teman pilih gitu ya. Dan suara perempuan yang mau aku suarakan itu adalah bagaimana perempuan bisa semakin mandiri, mereka berani untuk menyuarakan apa yang mereka inginkan, kemudian mereka tidak terbatas lagi oleh apapun itu. Yuk cukup speak up, berani aja gitu. Dan apalagi sekarang aku lagi hamil, nah harapan terbesar aku adalah aku bisa melahirkan pemimpin bangsa. Selama ini kan kalau ibu-ibu hamil mimpinya tuh terbatas untuk semoga anak aku sehat ya, semoga melahirkan anak yang rajin beribadah, soleh dan soleha. Cuman aku kenapa nggak berani untuk menyuarakan, meskipun itu kayak kalian sendiri sama janin kalian gitu kan ya, coba disuarain harapan kalian itu apa gitu. Nah ini aku mau suarain itu ke perempuan bahwa yuk ditambahin mimpinya, jadi bukan sekedar itu, karena itu udah jadi template normal sebuah orang tua mengharapkan anaknya lahir sehat, soleh dan soleha, rajin beribadah, turut nurut sama orang tua, tapi harapan detailnya itu apa ke anaknya gitu. Jadi nanti tahu mengarahkan anaknya itu seperti apa. Nah kalau aku, mungkin teman-teman bisa nih jadi contoh di Kopi gitu kan, aku mau melahirkan pemimpin bangsa. Jadi kita udah tahu nih, aku mau nge-create anak aku menjadi pemimpin bangsa. Gitu. Harus kayak gimana? Iya, harus gimana dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai orang tua udah udah ngerencanain dari sekarang gitu, ngerencanain dari sekarang karena aku punya harapan anak aku menjadi pemimpin bangsa. Meskipun ada yang bilang, "Jangan dong, terserah nanti anak lu mau jadi seperti apa." Pastinya, tapi dia tetap menjadi pemimpin bangsa, dia menjadi seperti apapun, dia tetap bisa menjadi pemimpin bangsa. Cara kita mengarahkannya nanti, nah terkadang karena kita nggak tahu anak kita mau diarahin kemana, karena kita juga nggak tahu mimpi yang mau kita kasih ke dia apa, sehingga ya udah tumbuhlah generasi yang bukan generasi emas gitu kan. Nah jadi harapannya aku bisa melahirkan generasi yang bisa menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari, dan para ibu-ibu yang hamil di luar sana juga bisa menitipkan mimpinya sejak anaknya masih berada di dalam janin gitu. Dan untuk teman-teman yang sedang menderita kondisi kesehatan mental, jangan pernah takut untuk disuarakan, tapi tahu, yang pastinya teman-teman tahu cara penempatannya. Ingat sekarang ada etika digital ya, jadi kita juga nggak boleh asal cerita di media sosial. Ada kok tempat yang pas untuk bercerita. Silahkan ke profesionalnya dan lain sebagainya, atau silahkan bercerita ke orang-orang terdekatnya, karena memang kita harus selalu menyadari bahwa kesehatan mental itu perlu untuk kita sampaikan, kita periksa, harus dicek minimal 2 kali setahun dan lain sebagainya gitu. Oh karena ini sih aku pernah, ini kan itu loncat-loncat ya, jadi maaf, aku pernah lagi ngisi di salah satu SMP di Tangerang. Anak itu tuh menjadi korban bullying. Korban bullying yang mempengaruhi kesehatan mental anak itu. Jadi kesehatan mental ini bukan kita aja yang udah berumur, tapi itu bisa kena sama semua umur. Nah itu ada anak-anak, ada satu anak perempuan yang ngechat aku secara personal gitu ya. Aku nggak tahu kenapa, padahal itu aku lagi jadi narasumber literasi digital ya. Terus tiba-tiba si anak itu tuh ngechat aku, mungkin karena dia udah nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Dia tiba-tiba ngechat aku personal di kolom chat Zoom, dia curhat panjang, dia menceritakan bahwa dia selama SD, karena kebetulan SD-nya sama SMP-nya tuh sama. Nah, jadi dia dari SD kelas 2 atau kelas 3 SD sampai dia kelas 2 SMP saat itu mendapatkan perlakuan tidak seronok sama teman-teman sekelasnya, dan dia sudah berupaya speak up ke gurunya. Gurunya mengatakan bahwa dia yang lebay. Nah ini juga sih biasanya orang-orang penderita kesehatan mental tidak mau menyuarakan karena lingkungannya tidak mensupport, malah mereka yang dijadikan sebagai pelaku gitu. Jadi kondisinya ini sangat-sangat miris ya. Jadi kondisinya itu anak itu tuh dia diperlakukan apa ya? Jadi kayak dia jalan terus roknya disingkap gitu di depan umum.
di depan umum, kemudian dijadikan bahan tertawaan pada temannya, kemudian dan itu dilakukan berulang-ulang kali. Dia meminta pertolongan, gurunya cuma bilang itu kan cuma permainan anak kecil. Miris banget kan? Dan itu dia bawa terus sampai dia besar, itu mempengaruhi kondisi mental dia. Jadi dia tidak percaya sama orang, jadinya dia tidak tahu harus ngomong ke siapa, jadinya dia tidak dia juga minta tolong ke orang tuanya pun orang tuanya bilang, "Ya kamu laporlah sama guru kamu." Sedangkan dia udah lapor duluan ke gurunya tapi gurunya tidak melakukan apapun. Jadi ya aku cuma bilang ke dia gini, "Kalau sampai kamu sudah menyakiti diri kamu, kalau misalkan ini tidak bisa kamu selesaikan dengan kamu bercerita dengan saya gitu, karena kan aku bilang yaudah cerita aja, jadi aku bisa bantu kamu untuk mungkin kamu ngelakuin apa gitu kan, biar lebih positif, biar kamu mau menerima kondisi dan lain sebagainya. Tapi kalau itu pun tidak bisa membantu, silahkan untuk aku kasih nomor dokter aku untuk langsung ke profesionalnya." Dan takutnya masih teman-teman semua keperiksa ke kedokteran jiwa itu tidak mahal kok. Nah itu yang ditakutin juga kan, karena kayak aduh Mbak Ismita takutnya mahal nih kalau saya enggak kok, enggak mahal. Di tempat aku tuh murah meriah banget gitu, dan memang udah langsung profesional keluaran, kalau keluarannya boleh ya, UI lah gitu dokternya. Jadi pastinya teman-teman nggak perlu takut, sama kok kayak penyakit lain. Nah ini juga dokter bilang kayak Mbak Ismita itu kenapa pasien mental health sangat sedikit yang dateng gitu, tahu-tahu udah bunuh diri aja gitu kan. Itu karena tadi mereka menganggap bahwa ke profesional itu satu aib, kedua itu mahal, biayanya mahal. Padahal tidak teman-teman, ya itu murah kok. Dan malahan di setiap puskesmas itu malah udah ada juga tersedia si psikiater ini gitu, atau di rumah sakit umum. Jadi udah bisa diakses menggunakan BPJS seharusnya. Tapi kalau asuransi swasta nggak bisa ya, itu di luar itu soalnya gitu. Itu sama ini lagi satu kondisi yang teman-teman tadi aku lupa ya, aku mau bahas ini juga. Kalau misalkan teman-teman, setiap orang itu punya keinginan untuk bunuh diri. Jadi kayak Mas Moti nih, lagi stres banget, pasti mikir kayaknya gue pengen mati aja deh. Kayaknya kalau diomelin orang tua kayak, pengen mati aja deh, gak usah jadi anaknya, sering kan. Nah tapi hanya sedikit dari orang yang melakukan tindakan itu. Jadi merealisasi apa yang ada di pikirannya. Entah dia nyakitin diri. Jadi kalau teman-teman dapetin temannya tiba-tiba nyakitin diri, itu tuh berarti udah dari pikirannya, kemudian dia merealisasikan ke badannya, dan itu sisa ditunggu biasanya. Kalau itu tidak dibantu, kita di lingkungannya tidak paham dengan kondisi dia, itu bisa jadi dia melakukan bunuh diri. Jadi biasanya orang-orang nanya nih, Ces gimana menurut lo sama artis-artis yang kebanyakan bunuh diri? Apakah karena mereka nggak punya agama? Kan biasanya orang gitu, apa-apa dialihinnya ke agama dan lain sebagainya ya. Aku bilang tidak, karena memang dia udah punya kondisi kesehatan mental. Karena orang normal semuanya punya pikiran untuk bunuh diri, pernah berpikir untuk bunuh diri, tapi tidak ada yang melakukan take it action dari apa yang dipikirkan. Nah kalau sampai you take it action sama hal seperti itu, berarti emang kondisi mental lo udah harus di warning, harus periksa langsung ke profesional. Jadi nggak butuh lagi kayak ini keluarga aku nggak support dan sebagainya. Udah nggak butuh itu. Butuhnya adalah psikiater. Silahkan ke psikolog ataupun ke psikiater terdekat untuk bisa membantu teman-teman nggak menyelesaikan masalah, tetapi membantu merilis apa yang teman-teman rasakan biar bisa dibantu gitu. Kak, ada nggak yang mau disampaikan ke ayahnya? Aduh papaku ya, papa dan ibuku deh. Iya. Oke. Aduh, jadi nangis. Aduh. Buat papa sama ibu, pokoknya sehat-sehat. Makasih. Aduh. Karena aku sampai sekarang bisa seperti ini, hidup enak, makan enak, mendapatkan pendidikan yang luar biasa, terus tidak merasakan ketertinggalan dan lain sebagainya. Itu berkat papa sama ibu. Itu semoga papa sama ibu selalu dikuatkan. Nggak tahu mau bilang apa lagi selain sehat lah sampai papa bisa ngeliat cucunya, karena harapan dia cuma satu, mau ngeliat anak aku kan. Jadi sehat sampai bisa ngeliat cucunya sama ibu sih, amin. Itu sih, aku nggak tahu bilang apa sama mereka, saking sayangnya ke
mereka, tapi jarang tahu tuh langsung lanjut lagi. Jarang banget ada anak aku ngelihat karena kakakku tidak seperti itu. Jadi itu tadi efek kesehatan mental itu bisa berakibat kayak koin ya. Ada orang yang bisa menerima, ada yang tidak menerima. Nah posisinya kalau aku bisa menerima, kakak aku tidak. Gitu, tapi ya semoga kakak aku kalau dengar ini, kakak juga hebat kok. I love you kakak. Papa dan ibu. Not my mother. Ya ada nggak yang mau disampaikan buat Sobat Nadir? Oh iya, Sobat Nadir, terima kasih banget nih ya aku udah diundang di sini. Iya, sama-sama, Kak. Udah bisa menyuarakan sharing-sharing, menyuarakan tentang kita menjadi penderita itu tidak masalah gitu ya. Berkat Nadir nih bisa bersuara, karena kalau di tempat lain mungkin kita masih kayak apa nih orang gila nih gitu. Sampai aku temen deket aku juga masih ada kok yang masih sering ngucilin gitu kan, kayak Inces kan dia gila Ege gitu kan, kayak gitu-gitu aja tuh kan sakit ya, kayak lu pikir gue mau sakit gitu. Nah itu masih banyak banget yang nggak seperti itu. Nah harapan aku buat Sobat Nadir, jika teman-teman di sana merasakan hal yang aneh dalam diri teman-teman yang tidak bisa diceritakan secara fisik gitu ya, maksudnya secara fisik kayak muncul ruam lah apa segala macam, segera ke profesional. Kemudian buat teman-teman yang tidak menderita, please be empathy dengan teman-teman kita yang punya kesehatan mental, karena kesehatan mental juga sama kok dengan penyakit lainnya, penyakit kanker, penyakit jantung. Kenapa kita kalau dengar teman kita penyakit jantung kita suruh dia istirahat, tapi saat teman kita dengar kena penyakit mental kita nggak nyuruh mereka istirahat ya gitu. Kita harusnya kan jadi pertanyaan, apakah empati gue kurang apa gimana nih, apa gue juga salah satu penderita mental health, kurang empati dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yuk terbiasa untuk bisa menerima kondisi seseorang, karena bisa jadi hal kecil yang teman-teman lakukan itu bisa membantu menyembuhkan teman-teman di sekitaran kita gitu. Makasih ya Kak Iya, sudah sama-sama, meluangkan Kak. waktunya Jadi untuk nangis sharing-sharing saya, di Nadir Podcast. Makasih. Banyak banget yang kita dapat ya. Banyak banget. Pokoknya kalau dirasain hal aneh langsung ke Oke. Jangan tunggu terjadi sesuatu dulu baru cus ngeng gitu. Tapi kalau udah ada hal yang dirasa ini, langsung kontak sih. Kan Halodoc juga udah ada ya. Iya. Di banyak platform yang udah menyiapkan teman-teman bisa kontak langsung profesionalnya tanpa harus bertemu secara langsung. Kalau malu ya, daripada udah berlarut-larut itu bahaya banget. Oke. Kak kita ada apa nih Mat? Ada apa Mat? Ada piagam Ada apa penghargaan. Ada piagam nih asik. Ya. Ini Kak. Lucu kan? Lucu banget. Ini aku sengaja minta Excel jadi suamiku juga bisa pakai kan, tuker-tukeran baju. Tuker-tukeran. Thank you banget Nadir Podcast. Okay. Semoga nggak kapok ya ngundang aku. Enggak dong. Dan mungkin bisa jadi nanti undang lagi ya. Part 2. Oke. Thank you. Oke Sobat Nadir, terima kasih yang sudah menonton episode hari ini. Semoga bisa memotivasi kalian semua. Gue Rira. Gue Moti. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar apa? Gak ketinggalan episode selanjutnya. See you!